Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisnis, pelaku UKM, UMKM, pengusaha, ataupun penjual online atau apapun. Pit stop yang kedua, kita masuk part yang kedua. Pit stop yang kedua setelah yang pertama kita melakukan evaluasi, kita sudah melakukan seluruhnya dievaluasi dengan lengkap. Sekarang masuk pit stop yang kedua. Apa yang dilakukan ketika pit stop yang kedua ini? Yang kedua harus dilakukan adalah proses melakukan perencanaan. Apa? Planning, perencanaan. Dalam bisnis semuanya membutuhkan perencanaan, membutuhkan sebuah planning yang bagus, yang tepat, yang detail, sehingga benar-benar bisa bernilai nanti ketika dilakukan, membawa efek positif yang luar biasa. Pit stop yang kedua ini melakukan sebuah perencanaan. Apa yang dilakukan? Itemnya apa saja yang mau dilakukan? Kita list bagian besar. Ada misalnya item bagian besarnya, subbesarnya ini sumber daya manusia. Apalagi yang kedua misalnya. Yang kedua tentang peralatan, machinery. Yang berikutnya apalagi metode. Berikutnya apalagi evaluasi terhadap materialnya. Lalu apalagi manusianya yang SDM yang tadi kita sebutkan mau dibuat seperti apa, budaya. Jadi lalu apalagi yang perlu dibuat dalam hal itu? Ternyata ini hal-hal yang harus direncanakan dengan tertulis. Apakah harus selalu tertulis? Tidak juga, karena bisa jadi menjadi angan-angan, menjadi pemikiran, tapi akan lebih konkret, akan lebih baik, lebih disiplin, lebih mudah kita mengevaluasi dengan parameter tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu, kalau ini nanti dilakukan dengan tertulis. Misalnya, di bagian SDM, sumber daya manusia. Di bagian sumber daya manusianya, kita memerlukan ternyata, oh ya, ada orang yang belum dilatih secara khusus. Ini pit stop waktunya nanti merencanakan untuk dilatih. Yang kedua, ada sumber daya manusia yang ternyata harus menguasai skill tertentu, waktu untuk ngajari. Oh, ada ini kedekatan antara sumber daya manusia yang lain. Kita mulai pembelajaran dengan konsep e-learning dengan karyawan kita, sumber daya manusia. Apakah ada tata aturan tentang sumber daya manusia ini yang belum mencukupi, yang belum istilahnya memang diperlukan tapi belum ada. Ini tentang sumber daya manusia. Yang kedua, tentang metode. Metode dari bisnis kita, dari mulai material masuk di storage atau pergudangan, warehousing, penyimpanan, masuk di proses, setelah itu diproses, packing, finishing, siap jual sampai distribusi. Adakah yang kurang dari SOP yang kita perlukan? Apakah SOP-nya itu sekarang sudah mencukupi? SOP tidak harus tertulis, tapi ada aturan baku yang harus standar. SOP yang baik tentu akan mengatur bagaimana proses ini berjalan 1, 2, 3 dengan sangat baik. Ada ukuran-ukurannya. Sehingga yang kedua ini tentang metode adalah SOP-nya sampai seberapa yang sudah bisa kita siapkan. SOP ini menjadi sangat penting, metode menjadi sangat penting, karena bisa jadi metode yang kemarin kita lakukan sebagai proses ternyata metode secara biaya yang menjadi biaya yang tinggi. Ini perlu dipelajari, ternyata metode atau biayanya terlalu tinggi sehingga kita perlu reduksi, sehingga nanti ada penurunan biaya. Ini dalam kondisi cost reduction program. Nanti di part 3 kita akan ada cost reduction program khusus untuk di pit stop bisnis sekarang ini. Pit stop yang kedua ini karena kita sudah melakukan proses benar-benar kita merencanakan dengan yang tadi, yang ya metode udah masuk. Setelah metode apa? Material. Material ini kira-kira apa sih yang kurang? Apakah materialnya A perlu bisa disubstitusi, penggantian, dieliminasi, material yang mahal diganti agak murah tapi kualitasnya tetap bagus. Material yang tadinya sulit didapatkan diganti dengan material yang mudah didapatkan tapi tetap produknya bagus, kualitasnya tetap terjaga. Ini harus kita cari. Servis layanan kita sebelumnya kayak apa sih layanan kita? Metode-metode ini akan membuat kita semakin kuat, dan yang namanya proses material tadi benar-benar kita kaji. Apakah material ini berpengaruh terhadap harga sedemikian signifikan besar, harus kita akan rubah sehingga materialnya bukan menjadi beban signifikan yang besar, harus dikurangi. Kenapa? Karena itu akan pengaruh dalam margin profit Anda. Setelah material apalagi? Tadi sudah masuk manusia, sudah masuk metode, sekarang masuk di material, dan sekarang masuk di machinery. Kadang-kadang kita tidak tahu, hanya karena jaringan kelistrikan, kabel-kabel yang digunakan untuk mesin oven kita, kalau yang produksi bakery, produksi roti misalnya, kabelnya sudah lama, kabelnya terlalu kecil, sehingga arusnya karena tahanannya terlalu besar, membutuhkan akhirnya arus listrik yang besar. Tagihan bulanan listrik yang masih meteran menjadi besar. Atau bisa jadi karena alat-alat yang sudah tidak standar, Anda ngisi pulsa 2 juta, untuk proses ternyata, loh kok 2 minggu habis, Anda kaget, oh ternyata padahal ini standar nih, overnya cuma sekian watt, oh ternyata bukan itu.
AC di ruangan Anda punya penyimpanan storage untuk makanan, ternyata menggunakan AC, AC-nya udah lama nggak dibersihkan, ternyata AC yang tidak lama tidak dibersihkan, ampernya menjadi tinggi, konsumsi listriknya menjadi besar. Atau penghangat ruangan, atau mungkin alat-alat Anda yang kotor sehingga membuat listriknya konsumsinya besar. Machinery, mesin, peralatan, ini harus benar-benar Anda rencanakan untuk menstandarkan kembali sehingga peralatan itu tidak menjadi costly, tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan atau tidak membuat beban-beban pemborosan. Peralatan ini menjadi sangat penting distandarkan. Kenapa? Karena akan menjadi faktor besar atau menjadi faktor penting hasil. Anda punya penggorengan, ini wajannya sudah kotor sekali. Ini yang produksinya penggorengan yang di rumah-rumah, wajannya udah kotor sekali, bersihkan. Pada saat pit stop ini rencanakan untuk segera bersihkan. Kenapa kok harus dibersihkan? Karena ketika dibersihkan, nanti api kompornya bisa masuk ke dalam wajan dengan baik, akhirnya terdistribusi ke tempatnya minyak dengan baik, hasil penggorengannya bagus, minyaknya tidak boros, gasnya tidak boros. Ini yang harus kawan, ini material. Gitu. Jadi sudah ada bagaimana yang harus kita lakukan. Tadi manusia sudah kita rencanakan untuk perbaiki, kita tingkatkan. Sisi metode sudah, sisi material sudah, sisi mesin sudah. Sekarang apa yang masih kurang? Budaya, mendesain sebuah budaya baru untuk usaha Anda. Apa budaya yang mau diciptakan? Bagaimana servis yang mau menjadi ikon? Brandingnya bagaimana? Sekarang ini waktunya untuk berpikir banyak tentang branding, tentang ini, memikirkan, merencanakan. Karena pit stop ini kondisi yang kita dipaksa mau nggak mau harus menggunakan thinking kita. Bisnis bukan hanya otak kanan. Bisnis harus memberdayakan otak kanan dan otak kiri secara sinergi, balancing. Tidak ada bisnis yang otak kanan saja, tidak ada bisnis yang otak kiri saja, tapi dua-duanya sinergi dan balance. Dan dengan merencanakan ini berarti kita sudah menggunakan pola otak kiri, idenya dari otak kanan, kita akan sinergikan. Oke, sekarang setelah kita menggunakan yang 4 untuk perbaikan itu, apalagi yang harus kita lakukan? Masuk di pit stop yang berikutnya. Apa di pit stop berikutnya? Cost reduction program. Oke, kita akan masuk di pit stop yang ketiga, dan sekarang kita tutup untuk pit stop yang kedua. Anda tetap bersama dengan saya Ian Subianto, Anda tetap bersama dengan saya Cuat Consulting, Cuat Business Coaching, NLP Smart Indonesia, NLP Great Parenting, dan seluruh grup di Cuat Group. Anda bisa menghubungi saya di 0812 261 0050 untuk keluasaan dan pengembangan bisnis Anda, untuk majunya perusahaan Anda, karena kami akan selalu hadir menjadi partner terbaik untuk teman-teman di pebisnis dan pengusaha. Bisa menghubungi, saya ulangi lagi, 0812 261 0050, dan Anda bisa berkunjung ke website kami www.cuatbm.com, www.NLP Smart Indonesia, ataupun ke website pribadi saya. Anda bisa googling Ian Subianto, Yankee Alpha November Tango Sierra Ultra Beta India November Yankee Alpha November Tango Oscar. Sampai ketemu dengan Ian Subianto dalam Cuat Business Coaching. Masuk kita ke pit stop yang ketiga. Simak, stay tune untuk yang video berikutnya, pit stop yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.